Kalau kamu sedang sendirian malam ini dan merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Petang Cerita yang mungkin akan membuatmu menyesal menontonnya sendirian. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Dan doa terbaik untuk kamu yang sudah subscribe. Semoga rezekimu dilapangkan, dijauhkan dari gangguan yang terlihat maupun tak terlihat, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bisikan dari sebuah kosan mewah yang siangnya tampak ramah, namun malamnya menyimpan perjanjian gelap. Namaku Raka, penjaga kosan itu. Awalnya aku pikir pekerjaanku sederhana, menjaga keamanan, membersihkan halaman, menerima tamu. Gajinya besar, fasilitas lengkap, kamar khusus penjaga dengan AC dingin dan kamar mandi dalam. Siapa yang menolak? Tapi sejak malam pertama aku menginap, aku tahu ada sesuatu yang salah. Jam 2.12, lorong lantai 2 berbau tanah basah, padahal hujan tak turun. Lampu berkedip 3 kali, lalu padam sesaat. Dari ujung koridor, terdengar suara gesekan kain kafan, pelan, teratur, mendekat. Aku menelan ludah, mencoba rasional. Mungkin tikus, kataku. Namun saat pintu kamarku terketuk dari dalam, padahal aku sendirian, jantungku nyaris berhenti. Ketukan itu diikuti suara napas berat, dingin, seperti dihembuskan tepat di belakang leherku. Aku menoleh, kosong. Tapi cermin kamar mandi memantulkan bayangan yang bukan milikku. Sebuah sosok terbungkus kain putih, wajah terikat, mata cekung menatap lapar. Malam itu aku tak tidur. Dan besoknya, pemilik kosan, seorang pria rapi bernama Pak Arya, tersenyum seolah tahu segalanya. Kamu kuat, ya, katanya sambil menepuk bahuku. Di sini, penjaga harus berteman dengan mampus. Aku tertawa kaku, belum paham maknanya. Sampai akhirnya aku menemukan ruang bawah tangga yang selalu terkunci, bau kemenyan menyengat, dan sebuah buku tua berisi catatan nama. Nama para penjaga sebelumku, semuanya berhenti di tanggal yang sama, dengan catatan singkat, tumbal disempurnakan. Sejak saat itu, setiap malam tepat pukul 2.12, pintu kamarku terbuka sendiri. Dan aku dipaksa berbagi tempat tidur dengan sesuatu yang tak bernyawa. Pocong itu tidak pernah bicara, tapi selalu mendekat. Dan aku mulai sadar, kosan mewah ini hidup dari nyawa penjaganya. Jangan kemana-mana, karena apa yang terjadi pada malam ketiga mengubah segalanya. Malam ketiga adalah titik di mana logikaku benar-benar runtuh. Jika 2 malam sebelumnya hanya teror yang datang dan pergi, malam itu terasa seperti ritual yang terjadwal, rapi, dingin, dan kejam. Tepat pukul 2.12, jam dinding berhenti berdetak. AC mati, udara menjadi lembab, berbau tanah kuburan yang baru digali. Aku terbangun karena kasur di sampingku amblas perlahan, seperti ada tubuh berat yang baru saja berbaring. Aku tak berani menoleh. Kain dingin menyentuh lengan kiriku, lalu merambat ke dada. Ikatan tali kasar menggesek kulit, aku tahu itu simpul kafan. Napasnya tidak terdengar, tapi dinginnya menembus tulang. Aku memejamkan mata, membaca ayat kursi terbata-bata. Namun setiap huruf terasa tersedak. Di sela doa, terdengar bisikan tanpa suara, seperti kata-kata yang diucapkan di dalam kepalaku. Jangan melawan, ini bagianmu. Aku tersentak, mencoba bangun, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Saat itulah pintu kamar terbuka perlahan, dan Pak Arya berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang, membawa nampan berisi kemenyan menyala. Tenang, Raka, katanya lirih, dia cuma memastikan kamu patuh. Api kemenyan menari, asapnya membentuk lingkaran di udara, lalu menyatu dengan tubuh pocong di sampingku. Dadaku sesak, aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Pak Arya melangkah mendekat, menaruh nampan di meja, lalu membuka buku tua yang pernah kulihat.
Ia membaca nama-nama itu satu persatu, dan setiap nama disebut. Pocong di sampingku menegang, seolah mengingat sesuatu. Mereka semua penjaga, katanya tanpa emosi. Kostan ini berdiri di atas perjanjian lama. Kemewahan, hunian penuh, uang mengalir, ada harganya. Ia menatapku, matanya hitam pekat. Penjaga harus tidur bersama penunggu, supaya ikatan tetap hidup. Asap kemenyan menebal. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku, bukan tangan, niat. Ketika Pak Arya menutup buku, pocong itu berbalik menghadapku. Ikatan di wajahnya mengendur sedikit, memperlihatkan senyum retak yang basah oleh tanah. Untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya, serak, parau, dekat di telingaku. Giliranku sudah selesai, sekarang giliranmu menjaga. Saat lampu menyala kembali, kamar kosong. Pak Arya pergi, tapi di pergelangan kakiku, bekas tali membiru, dan di meja, selembar kertas baru tertulis namaku, dengan tanggal kosong menunggu diisi. Jangan kemana-mana, karena malam keempat, aku mencoba kabur, dan kostan itu menutup semua jalan. Pagi setelah malam ketiga, kostan itu tampak terlalu normal, dan justru itulah yang paling menakutkan. Para penghuni tertawa di dapur bersama. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, seolah tak pernah ada teror pukul 2.12. Aku memperhatikan wajah-wajah mereka. Sehat, rapi, dompet tebal. Tak satu pun dari mereka tahu apa harga yang dibayar agar kenyamanan ini bertahan. Aku memutuskan kabur sebelum malam keempat. Mengemas barang, menyimpan buku tua itu ke dalam ransel, dan menyelipkan kunci motor di saku. Namun saat melangkah keluar gerbang, satpam lama yang jarang kulihat menatapku sambil menggeleng pelan. Gerbang ini, katanya lirih, nggak pernah kebuka kalau penjaganya belum selesai tugas. Aku memaksa, memutar kunci, gerbang berderit, lalu menutup sendiri dengan bunyi besi menghantam. Ponselku mati. Sinyal hilang. Langit mendadak mendung, meski matahari masih tinggi. Aku berlari ke halte terdekat, tapi jalan terasa memanjang tanpa ujung, berulang seperti loop. Setiap belokan membawaku kembali ke depan kostan. Siang itu aku menemukan ruang bawah tangga terbuka. Di dalamnya, deretan foto hitam putih para penjaga lama tersusun rapi. Wajah mereka sama, lelah, pucat, dengan mata yang seperti menunggu tidur. Di sudut ruangan, ada kasur tipis, kainnya bernoda tanah, dan sebuah catatan terlipat. Jika kau ingin lepas, putuskan ikatan sebelum pukul 2.12. Jangan biarkan dia berbaring. Jantungku berdebar. Putuskan ikatan, bagaimana? Aku membuka buku tua itu, menemukan halaman ritual pembatalan. Syaratnya kejam, menghadapkan penunggu pada pemilik perjanjian. Artinya, Pak Arya, senja turun terlalu cepat. Lorong mulai berbau kemenyan lagi. Aku menunggu di ruang bawah tangga, mempersiapkan diri. Tepat pukul 2, langkah kaki mendekat, berat, terseret. Pocong itu muncul dari gelap, lebih dekat dari sebelumnya. Ikatan wajahnya semakin longgar, matanya tak berkedip. Aku berdiri gemetar, membaca mantra pembatalan dengan suara pecah. Udara menekan, dinding bergetar. Pocong itu berhenti. Untuk sesaat, aku melihat kilas balik di matanya. Kuburan, hujan, seorang penjaga lama yang menangis. Ia menoleh ke arah kantor Pak Arya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan sisa keberanian, aku memimpin langkah, menyeret kebenaran menuju sumbernya. Tapi ketika pintu kantor terbuka, ruangan itu kosong. Hanya ada cermin besar. Dan di cermin, aku melihat dua bayangan di belakangku. Pocong itu dan diriku sendiri terbungkus kain putih. Jangan berkedip, karena malam keempat baru saja dimulai dan perjanjian menuntut penyempurnaan. Detik-detik menuju pukul 2.12 terasa seperti napas terakhir sebelum tenggelam. Di kantor yang kosong itu, cermin besar bergetar pelan, memantulkan bayangan yang membuat kakiku lemas. Aku melihat dua versi diriku,
yang berdiri ketakutan, dan yang lain sudah terbungkus kafan, simpul rapi, mata menatap pasrah. Pocong di belakangku bergerak mendekat, kali ini bukan untuk berbaring, melainkan untuk menyerahkan sesuatu. Dari balik kainnya, jatuh kunci tua berkarat dengan ukiran simbol yang sama seperti di buku. Kunci perjanjian. Udara berputar. Lampu padam. Ketika menyala kembali, Pak Arya duduk di kursi seolah muncul dari kehampaan, jasnya rapi, senyum tipis tak berubah. "Kamu cepat belajar," katanya. "Sayang, tidak semua pelajaran bisa membebaskan." Aku membentaknya, menuntut pembatalan. Ia tertawa kecil. "Perjanjian ini tidak putus dengan doa saja. Harus ada pengganti yang rela." Pocong itu berdiri di antara kami. Aku membaca halaman ritual keras-keras, menyebutkan nama Pak Arya sebagai pemilik perjanjian. Cermin berretak, angin dingin menyambar, kertas beterbangan. Untuk pertama kalinya, wajah Pak Arya retak, bukan takut, melainkan marah. "Jangan," desisnya, "kostan ini milikku." Pocong itu menoleh ke arahnya, dan untuk sesaat, kainnya terlepas, menampilkan wajah penjaga lama yang masih muda, matanya basah. "Bukan milikmu," katanya lirih, suaranya kini jelas. "Kami yang membayar." Ruangan bergetar hebat. Kasur tipis dari ruang bawah tangga muncul di tengah kantor, seolah dipanggil. Jam berdetak kembali. Pukul 2.12, pocong itu berbaring di kasur, bukan di sampingku, dan menarik Pak Arya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Pria itu berteriak, jasnya terkoyak, senyumnya lenyap. Aku mencoba menutup ritual, tanganku gemetar memutar kunci perjanjian. Cermin pecah, asap kemenyan menghilang. Hening jatuh seperti palu. Saat lampu stabil, kasur itu kosong. Pak Arya menghilang. Buku tua di tanganku berubah halaman terakhir. Namaku tercoret, digantikan satu nama baru, Arya, dengan tanggal terisi malam ini. Aku terjatuh, menangis lega, terlalu cepat. Karena di balik pintu, terdengar ketukan dari dalam. Pelan, teratur. Dan dari kasur kamarku, yang seharusnya kosong, terdengar bunyi kain ditarik. Jangan kemana-mana, karena pagi kelima membawa kenyataan paling kejam. Perjanjian tak pernah benar-benar mati. Pagi kelima datang tanpa matahari. Langit pucat, seperti kain kafan yang dicuci berkali-kali, dan kostan itu terlalu sunyi. Tak ada tawa penghuni, tak ada bunyi piring, tak ada langkah kaki. Aku keluar kamar dengan perasaan lega yang belum tuntas, berharap semuanya selesai. Tapi lorong lantai 2 terasa lebih panjang, dindingnya bernapas pelan, dan bau tanah basah kembali menyergap. Di papan pengumuman, terpampang selebaran baru, "Selamat datang penjaga kostan." Namaku tidak ada, dan itulah masalahnya. Di buku tamu, kolom penjaga kosong. Aku mencari Pak Arya, tapi kantornya terkunci dari dalam, dan cermin pecah semalam kini utuh kembali, memantulkan wajahku yang semakin pucat. Di ruang bawah tangga, foto-foto berubah. Satu foto baru terpasang. Pak Arya, matanya terbuka lebar, tubuhnya terbungkus kain putih. Di bawahnya tertulis, "Pemilik menjadi penunggu." Nafasku tercekat. Aku pikir perjanjian berakhir. Ternyata hanya berpindah tangan. Malam itu, tepat pukul 2.12, pintu kamarku tak terbuka. Aku bernapas lega, hingga kasur amblas di tengah, bukan di samping. Udara membeku. Dari bawah kasur, kain putih merayap keluar, mengikat kakiku. Bukan pocong yang sama, wajahnya Pak Arya. Mulutnya terbuka seolah ingin berbicara, tapi yang keluar hanya debu tanah. "Tugasmu," bisiknya tanpa suara, "belum selesai." Aku berteriak memanggil Tuhan, mencoba menarik diri. Ikatan mengendur, bukan karena aku kuat, tapi karena ada ketukan baru di pintu. Seseorang berdiri di luar, terisak. Aku membuka pintu, dan di sana, seorang pria muda dengan tas ransel. "Mas," katanya,
Katanya lowongan penjaga masih ada. Dunia berputar. Aku menutup pintu, gemetar. Pukul 2.12 berdetak lagi. Dan aku paham kini, penjaga tidak pernah bebas. Ia hanya diberi pilihan, menjadi tumbal, atau mencari pengganti. Jangan kemana-mana, karena di malam ke-6, aku membuat keputusan yang akan menghantui seumur hidupku. Malam ke-6 adalah malam ketika nurani dan naluri bertarung tanpa pemenang. Pria muda itu, namanya Dimas, duduk di bangku lorong, wajahnya polos, matanya menyimpan harap. Ia bercerita tentang ibunya yang sakit, tentang gaji besar yang akan menyelamatkan rumah mereka. Setiap katanya seperti pisau. Jam dinding merangkak ke pukul 2.12. Bau kemenyan muncul tanpa api. Aku membuka buku tua itu sekali lagi, mencari celah, dan menemukannya. Ikatan melemah jika penunggu dihadapkan pada kebenaran kematiannya. Artinya, Pak Arya, yang kini penunggu, harus diingatkan siapa dirinya. Aku membawa Dimas ke ruang bawah tangga, memintanya menunggu. Jangan keluar, apapun yang kamu dengar, pintaku. Ia mengangguk, tak paham. Tepat pukul 2.10, udara mengeras. Pak Arya muncul dari dinding, kainnya berkibar, wajahnya pecah antara marah dan malu. Aku berdiri tegak, menyebut namanya, masa lalunya, perjanjian yang ia buat. Cermin-cermin berembun. Ia meraung, menutup wajahnya. Aku pemiliknya, teriaknya. Tidak, jawabku, suaraku bergetar tapi utuh. Kamu penunggu. Jam berdetak pukul 2.12. Ikatan di kakiku mengendur. Aku membaca pembatalan tahap akhir, mengarahkan kunci perjanjian ke dada Pak Arya. Cahaya redup memancar. Ia tersungkur, kainnya terlepas sepenuhnya, memperlihatkan tubuh yang tak lagi utuh. Dari baliknya, pocong lama, penjaga-penjaga terdahulu, muncul satu persatu, wajah mereka tenang. Mereka menatapku, lalu mengangguk. Hening, bau tanah lenyap. Jam bergerak normal. Aku berlari ke lorong, membuka pintu, Dimas masih di sana, selamat. Kostan terasa ringan. Pagi datang dengan cahaya sungguhan. Para penghuni kembali, tak ingat apapun. Aku menyerahkan kunci, menulis surat pengunduran diri, dan pergi tanpa menoleh. Aku percaya ini selesai. Tapi ketika malam turun di rumah kontrakanku yang baru, jam dinding berhenti di pukul 2.12. Dari sudut kamar, terdengar gesekan kain, pelan, teratur, mengikutiku. Aku menulis ini dengan tangan gemetar, sebagai peringatan, bukan pengakuan. Jika kamu membaca sampai sini, tolong dengarkan baik-baik. Kutukan itu bukan milik Kostan, bukan milik pemilik, bahkan bukan milik penunggu. Ia milik pilihan. Malam pertama di rumah baruku, aku menolak-menoleh saat gesekan kain itu terdengar. Malam kedua, aku mengunci pintu dan membaca doa hingga tertidur. Malam ketiga, kasur amblas pelan di tengah, persis seperti di Kostan. Dan malam keempat, pukul 2.12, aku sadar, satu-satunya cara menghentikannya adalah tidak meneruskannya. Aku bangun, menyalakan lampu, menatap sudut gelap itu, dan berkata lantang, berhenti di aku. Tak ada ritual, tak ada kunci. Hanya penolakan. Udara bergetar, lalu hening panjang. Sejak malam itu, gesekan kain tak pernah kembali. Tapi ada harga yang tak kuterka. Setiap kali aku melewati tempat mewah yang tampak terlalu sempurna, apartemen baru, Kostan penuh, aku melihat penjaga yang sendirian, matanya lelah, jam di tangannya selalu berhenti di pukul 2.12. Dan aku tahu, cerita ini sedang mencari telinga baru. Kalau kamu merasa merinding sekarang, mungkin bukan karena ceritaku, mungkin karena malam ini bukan sekadar malam. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Tulis di komentar kamu dari kota mana, dan untuk kamu yang subscribe, semoga Allah melindungi tidurmu, menjauhkanmu dari perjanjian gelap, dan mengganti rasa takut dengan ketenangan. Amin. Jika kisah ini berhenti di sini,
biarlah. Tapi jika jam di kamarmu berhenti di 02.12, jangan pernah tidur sendirian. Certia selesai.